sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Onsu. Sahabat Onsu, tahu nggak sih, salah satu hal yang paling menyedihkan itu saat anak-anak tahu, apalagi yang usianya masih kecil, bahwa kedua orang tuanya akan bercerai. Kembali kita mendapatkan fakta terbaru dan ini sangat menyedihkan. Dan fakta itu adalah bahwa Cici Thalia sudah tahu bahwa ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda akan berpisah. Sebenarnya Bunda Sarwenda itu belum mau memberitahu Cici Thalia dan Tania karena takutnya mental mereka akan terganggu dan pasti akan down. Berbeda dengan Betan Putra Onsu yang memang usianya sudah remaja dan sudah diberikan kebebasan untuk pegang handphone. Jadi secara otomatis dia sudah tahu karena hampir seluruh media massa, sosial media, semua itu memuat berita tentang proses perceraian ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda. Menurut Bunda, awalnya Cici Thalia mengetahui karena sering nonton video di YouTube. Dan memang sebenarnya Cici Thalia dan Tania boleh nonton, tapi yang dikhususkan untuk anak-anak. Tapi kata Bunda, tetap saja muncul berita soal perceraian ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda. Dan pada akhirnya lewat pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Bunda Sarwenda lewat pillow talk, yaitu obrolan mereka sebelum tidur malam, Bunda Sarwenda memberikan pengertian kepada Cici Thalia soal perceraian kedua orang tuanya. Sebagai seorang ibu yang bijak, pastinya Bunda Sarwenda memberikan pengertian lewat kata-kata yang sekiranya tidak membuat anak-anak ini lalu dalam jatuhnya. Dan yang pasti Bunda Sarwenda tidak pernah yang namanya menjelek-jelekan ayah Ruben kepada anak-anaknya. Jadi Bunda Sarwenda berusaha untuk memberikan kata-kata yang sekiranya membuat anak-anak ini tidak menyalahkan ayah maupun bunda. Kalau si Bontot yang belum tahu soal perceraian ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda, tapi bagaimana dengan Cici Thalia? Perasaan apa yang dirasakan setelah mendengar berita itu? Walaupun sepenuhnya dia belum paham, tapi paling tidak Cici Thalia ini sudah tahu bahwa ayah dan bundanya ini bukan lagi suami istri. Ayah dan bunda tidak lagi tidur sekamar. Ayah dan bunda tidak lagi tinggal serumah atau satu atap. Dan untuk saat ini, kalau mereka tidur, mereka hanya ditemani oleh bunda tanpa kehadiran sosok ayah. Dan yang paling bikin bunda sedih itu apa? Ketika mendapatkan pertanyaan dari Cici Thalia. Kenapa ayah ninggalin bunda? Kenapa ayah mau pisah sama bunda? Apa alasannya? Kalau kalian perhatikan, sudah cukup lama Mimin itu melihat sejak kasus perceraian ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda, baik Cici Thalia maupun Tania itu selalu haus akan perhatian dari Koko Betan. Kalau si Bontot haus akan perhatian dari Koko Betan karena ayahnya itu sudah tidak tinggal di rumah bersama mereka. Jadi Tania masih membutuhkan sosok pelindung, penyayang, yang diajakin ngobrol, yang diajakin untuk berdebat, yang diajakin untuk curhat, yang diajakin untuk cerita tentang apa saja. Dan hal itu ada pada diri kokonya. Apalagi di sini kokonya itu merupakan pendengar yang baik. Jadi si Bontot ini sangat nyaman ketika bercerita kepada kokonya. Bagaimana dengan Cici Thalia? Karena Cici Thalia sudah tahu soal perceraian kedua orang tuanya. Akhir-akhir ini terlihat secara diam-diam Cici Thalia ini suka memperhatikan kokonya. Suka liatin kokonya dengan tatapan yang sangat dalam. Ada sentuhan yang tulus banget. Ada pelukan yang erat antara Cici Thalia dan juga Koko Betan. Menurut Mimin, karena untuk saat ini Koko Onyo adalah tempat ternyamannya Cici Thalia dan juga Tania. Mereka merasa bahwa Koko Onyo ini adalah sosok yang menyayangi mereka, yang memperhatikan mereka, yang peduli kepada mereka, yang memberikan perhatian penuh kepada mereka. Apalagi mereka bersama 24 jam. Jadi benar-benar terasa di situ. Seolah-olah Cici ini mengatakan, Koko Onyo, Cici sudah tahu kok kalau ayah dan bunda akan berpisah. Koko jangan tinggalin Cici dan Nia ya.
tetap bersama Cici dan Nia ya, sampai kapanpun. Karena untuk saat ini Koko Onyo adalah tempat sandarannya Cici dan Nia. Baik Betran maupun Cici Thalia, mereka berdua sebenarnya ini sudah paham apa yang terjadi sebenarnya. Hanya saja mereka ini belum berani untuk mengungkapkan semuanya itu. Maka untuk saat ini mereka itu sama-sama saling menguatkan, saling memperhatikan, dan menghibur diri dengan cara mereka masing-masing. Atau bisa saja secara diam-diam mereka ini sering melakukan deep talk. Mereka membahas tentang apa saja, bahkan termasuk perceraian kedua orang tua mereka. Di sini merupakan peran dari Koko Betran sebagai seorang kakak yang sekiranya lebih bijak untuk menguatkan adiknya, memberikan nasihat yang baik kepada adiknya, memberikan pengertian kepada adiknya bahwa ini adalah proses kehidupan, sudah jalan hidupnya seperti ini. Pelukan pertama Onyo sama Cici yang dulu nangis dia. Ya Allah, jangan pisahkan mereka. Mereka nggak bakal berpisah walaupun orang tuanya berpisah. Terima kasih ya Onyo, sudah sayang sama Thalia dan Tania. Ibaratnya dia cinta pertama Onyo karena yang pertama kali bertemu Onyo dulu, dan dia tahu betul proses Onyo dan bagaimana perubahan dari Onyo. Tak terasa air mataku jatuh lihat mereka. Siapa yang nggak sedih, siapa yang nggak nangis gitu ya, melihat anak-anaknya Ayah Rupit Onsu dan juga Bunda Sarwenda, anak yang pintar, tapi orang tua mereka gagal untuk mempertahankan pernikahan mereka. Yang kena imbasnya anak-anak mereka, yang jadi korbannya anak-anak mereka. Karena Thalia pertama kali ketemu Onyo sudah berasa dia punya Koko dan langsung akrab, dan Thalia pecah tangisnya saat Onyo harus pulang. Onyo yang 24 jam bersama dia karena ayahnya sudah jarang ketemu. Jadi sosok yang bikin dia aman ya kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki yang dilahirkan dengan air mata di masa kecilnya. Capek gue nangis mulu, sedangkan urusan gue sendiri lagi rumit-rumitnya. Tapi nggak tahu kenapa setiap Onyo Tania yang lewat jadi mewek. Karena buat Cici, Onyo ya kokonya, bukan orang luar. Orang yang nemenin dia dari kecil. Mungkin orang tua kerja sibuk cari duit. Yang nemenin Cici ya Onyo, di luar pegawai. Onyo sayang dan tulus sama adik-adiknya. Jaga bunda dan adik-adiknya ya Nyo. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.